kelompok Siloam Tigris di rumah adik Fabio dan Gilang Busira, kelompok Edom di rumah adik Isa Irumpui, kelompok Saitun Yordan di rumah adik Heka Baba. Ibadah remaja akan dilaksanakan pada hari Senin 17 Juni 2024 jam 5 sore bertempat di rumah adik Leo dan Diko Lau. Katekisasi kelas dewasa dan kelas pelajar akan dilaksanakan sesudah ibadah minggu pagi ini dan diharapkan kepada orang tua atau wali dari peserta katekisasi pelajar agar tidak langsung pulang dan dapat menunggu seketika karena ada beberapa penyampaian penting dari Ibu Pendeta dan juga majelis. Ibadah PPDB akan dilaksanakan pada hari Senin 17 Juni 2024 jam 11 siang bertempat di Pantai Banteni, dan Jumat 17 Juni 2024 bertempat di rumah saudara Domi Sari dan Fidensia Anamokora. Ibadah perlansia akan dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juni 2024 jam 5 sore bertempat di rumah Bapak Mak Sofa Helawakan. Bimbingan pengasuh akan dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juni 2024 jam 4 sore bertempat di gedung gereja. Ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 19 Juni 2024 jam 5 sore. Unit Siloam di rumah keluarga Yonada Prahalus, unit Edom di rumah keluarga Helwin, unit Saitun dalam keluarga John Manusiwa, dan ibadah dilaksanakan di gedung gereja. Unit Yordan di rumah keluarga Harrison Ojunggai, unit Tigris di rumah keluarga Nelson Panjang. 2. Informasi keuangan penerimaan 9 Juni sampai 16 Juni 2024 8.842.000 nama talukas minggu ini, sehingga total talukas minggu ini 52.164.000 rupiah. Untuk rincian jelasnya baik penerimaan dan pengeluaran setiap minggu, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat dapat melihat di papan informasi yang telah disiapkan di depan gedung gereja. 3. Informasi lain-lain. Ibadah permata Sekring Kotawi akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 Juni 2024 jam 5 sore bertempat di Jemaat Rehoboth Kaimana. Ibadah pemuda Sekring Kotawi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Juni 2024 jam 4 sore bertempat di Jemaat Rehoboth Kaimana. 3. Perhadiran pertama untuk penjamuan kudus akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 23 Juni 2024. Dalam ibadah ini akan ada dalam persembahan natura. Berikut saya akan membacakan hasil pengumpulan celengan pembangunan gedung gereja untuk periode 10 Mei sampai 10 Juni 2024. Unit Siloam sebesar Rp1.853.000 dengan jumlah penyetoran 20 KK. Unit Edom sebesar Rp2.625.000 dengan penyetoran 33 KK. Unit Saitun sebesar Rp2.171.000 dengan penyetoran 18 KK. Unit Yordan sebesar Rp1.028.000 dengan penyetoran 12 KK. Unit Tigris sebesar Rp3.163.000 dengan penyetoran 18 KK. Wadah Keluata Rp126.000, wadah Perpri Rp286.000, hingga total Rp11.541.000.
Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah Injil kita satu. Oleh karena itu, kami mohon ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi dia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi
lawan yang mendatangnya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap orang-orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapakah mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sehingga dalam keadaan dan situasi apapun, komitmen kita untuk menjadi murid Yesus tetap teguh dan tidak akan berubah oleh tantangan persoalan yang kita hadapi. Persekutuan jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian konteks pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, ada 4 bagian besar yang dapat saya bagikan. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita lihat dalam ayat 25 sampai pada ayatnya yang ke-27. Di situ menggambarkan bagaimana banyak orang yang berduyung-duyung mengikuti Yesus. Saat itu Yesus sudah banyak dikenal dengan berbagai macam mujizat yang dilakukan. Bahkan banyak pengajaran-pengajaran yang tidak heran. Banyak orang begitu mengagumi apa yang Yesus lakukan. Namun pertanyaannya, apakah orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu bersedia menjadi pengikutnya? Ataukah hanya mereka mengikuti karena ada maksud-maksud lain? Karena mereka tahu bahwa Yesus memiliki kuasa. Yesus memiliki kuasa yang bisa melakukan banyak mujizat. Pada saat itu ada banyak motivasi orang yang mengikuti Yesus. Namun pertanyaannya, apakah mereka mengikuti Yesus lalu mereka menjadi muridnya, menjadi pengikutnya? Karena Bapak Ibu, menjadi murid Tuhan Yesus ternyata memiliki syarat. Kalau dalam bacaan firman Tuhan tadi dikatakan bahwa untuk menjadi murid Yesus, jikalau anak-anak, jikalau bapaknya, ibunya, istrinya, saudara laki-lakinya atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya ketika kita memberi rasa yang mendatangkan sukacita, bukan mencegah, malah membusukkan keadaan dengan tindakan dan sikap yang jauh dari kehendak Tuhan, maka garam itu tidak lagi menjadi asin tetapi akan tawar. Garam yang sudah tawar tidak akan berguna lagi Bapak Ibu, yang pasti akan dibuang dan diinjak. Karena itu, marilah kita tetapkan, jadikan diri kita menjadi garam dan mampu memberi rasa sukacita, memberi rasa bahagia, menghadirkan damai sejahtera. Tetaplah jadi garam yang mampu mencegah keretakan dan menghadirkan kedamaian. Itulah pengikut Kristus yang digambarkan atau yang diumpamakan Yesus seperti garam tadi. Kasih sejahtera
mulai di sini, stop ini sudah kamera. Pegang kamera, hati-hati.